Ratusan warga Rohingya yang menetap di Pekanbaru turun ke jalan pada Senin 19 Januari 2026 menuntut perhatian atas keterbatasan bantuan yang mereka terima. Aksi berlangsung di samping kantor International Organization for Migration atau IOM di Jalan M. Jamil, berdekatan dengan kawasan MTQ Bandar Serai. Berdasarkan pantauan pada saat aksi massa, ratusan pengungsi Rohingya termasuk anak-anak berkumpul sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan. Total ada 5 tuntutan yang dilayangkan warga Rohingya. Yang pertama terkait bantuan medis mendesak. Kemudian ada dukungan bantuan tunai yang cukup, pendidikan untuk anak-anak Rohingya, yang keempat tempat tinggal dan kondisi hidup yang layak, dan terakhir tentang akses transportasi ke layanan publik. Sebagai informasi, warga Rohingya merupakan keluarga imigran yang saat ini tengah menetap di Pekanbaru. Mereka tiba di Pekanbaru dengan membawa anak-anak yang kemudian turut berbaur bersama orang tua dalam aksi demonstrasi. Dalam dokumentasi yang diterima Tribun News, spanduk-spanduk tersebut dibentangkan menghadap ke jalan. Sementara di sisi kiri massa dibatasi pagar kantor IOM. Adapun menurut keterangan peserta aksi sejak tahun 2023, bantuan kemanusiaan dari IOM untuk warga Rohingya disebut semakin berkurang. Bahkan akses rumah sakit serta kebutuhan papan kini tidak lagi difasilitasi oleh IOM. Desakan kebutuhan hidup inilah yang membuat mereka turun langsung menyuarakan aspirasi kepada dunia internasional melalui IOM sebagai lembaga yang mewadahi mereka. Di tengah aksi, suasana sempat hening ketika seorang perempuan Rohingya mencurahkan isi hatinya. Sambil menggendong bayi, tangisnya memecah suasana. Suaranya lantang dan di balik cadar yang dikenakannya tampak jelas air mata yang mengalir. Bayi dalam gendongannya pun turut menangis seolah menggambarkan penderitaan yang mereka alami. Dalam bahasa Rohingya, perempuan tersebut terus menyuarakan harapan mereka di bawah terik matahari siang. Muhammad Sobi, salah seorang warga Rohingya, mengungkapkan kondisi sulit yang mereka hadapi. Ia mengatakan IOM sudah tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak, sehingga bantuan yang diterima harus dialihkan untuk biaya kontrak rumah. Hal senada juga disampaikan Nuramin, warga Rohingya yang sudah tinggal di Pekanbaru sejak tahun 2020. Menurut Nuramin, sejak 2023, bantuan dari IOM terus mengalami pengurangan, termasuk biaya tempat tinggal dan rumah sakit yang kini tidak lagi ditanggung. Ia merinci bantuan yang diterima warga Rohingya yakni Rp1.050.000 untuk individu, Rp1.700.000 untuk keluarga, dan Rp2.300.000 untuk keluarga dengan satu anak. Nuraimin merasa jumlah bantuan tersebut tak mampu mencukupi kebutuhan lantaran habis untuk biaya kontrakan, kesehatan, dan biaya lainnya. Dengan kondisi tersebut, Nuramin berharap bantuan untuk warga Rohingya kembali mendapat perhatian serius. Ia juga menyebut adanya perbedaan perlakuan yang dirasakan jika dibandingkan dengan warga dari negara lain. Melalui aksi ini mereka berharap desakan kebutuhan hidup yang dihadapi ratusan warga Rohingya di Pekanbaru akan diperdulikan.
Sebagai informasi, warga Rohingya merupakan keluarga imigran yang saat ini tengah menetap di Pekanbaru. Mereka tiba di Pekanbaru dengan membawa anak-anak yang kemudian turut berbaur bersama orang tua dalam aksi demonstrasi. Dalam dokumentasi yang diterima Tribun News, spanduk-spanduk tersebut dibentangkan menghadap ke jalan. Sementara di sisi kiri masa dibatasi pagar kantor IOM. Adapun menurut keterangan peserta aksi, sejak tahun 2023 bantuan kemanusiaan dari IOM untuk warga Rohingya disebut semakin berkurang. Bahkan akses rumah sakit serta kebutuhan papan kini tidak lagi difasilitasi oleh IOM. Desakan kebutuhan hidup inilah yang membuat mereka turun langsung menyuarakan aspirasi kepada dunia internasional melalui IOM sebagai lembaga yang mewadahi mereka. Di tengah aksi, suasana sempat hening ketika seorang perempuan Rohingya mencurahkan isi hatinya. Sambil menggendong bayi, tangisnya memecah suasana. Suaranya lantang dan di balik cadar yang dikenakannya tampak jelas air mata yang mengalir. Bayi dalam gendongannya pun turut menangis seolah menggambarkan penderitaan yang mereka alami. Dalam bahasa Rohingya, perempuan tersebut terus menyuarakan harapan mereka di bawah terik matahari siang. Muhammad Sobi, salah seorang warga Rohingya, mengungkapkan kondisi sulit yang mereka hadapi saat ini. Ia mengatakan IOM sudah tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak, sehingga bantuan yang diterima harus dialihkan untuk biaya kontrak rumah. Hal senada disampaikan Nuramin, warga Rohingya yang sudah tinggal di Pekanbaru sejak tahun 2020. Menurut Nuramin, sejak tahun 2023, bantuan dari IOM terus mengalami pengurangan, termasuk biaya tempat tinggal dan rumah sakit yang kini tidak lagi ditanggung. Ia merincikan bantuan yang diterima warga Rohingya yakni Rp1.050.000 untuk individu, Rp1.700.000 untuk keluarga, dan Rp2.300.000 untuk keluarga dengan satu anak. Nuramin merasa jumlah bantuan tersebut tak mampu mencukupi kebutuhan lantaran habis untuk biaya kontrakan, kesehatan, dan biaya lainnya. Dengan kondisi tersebut, Nuramin berharap bantuan untuk warga Rohingya kembali mendapat perhatian serius. Ia juga menyebut adanya perbedaan perlakuan yang dirasakan jika dibandingkan dengan warga dari negara lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.